Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marin Senida Fadila, NPM 130110190171171, tutor 3 grup A. Kali ini saya akan melakukan reflex and coordination test. Nah, ini tuh bakal meliputi neurological examination berupa reflex dan meningeal examination. Alat yang saya butuhkan yaitu palu refleks dan probandus. Kali ini saya akan melakukan examination reflex khususnya. Pertama-tama saya akan melakukan physiological reflex dahulu. Nah, pertama-tama untuk physiological reflexnya saya akan melakukan bicep reflex, di mana saya akan memerintahkan pasien untuk berbaring. Lalu saya akan meninstruksikan pasien untuk relax. Relax ya, Pak. Lalu ini kan karena bicep, ini kita kan bicepnya di bagian sini ya. Lalu posisikan tangan pasien di atas perut. Lalu saya akan untuk bicep tendonnya sendiri nih 1-2 jari dari bagian siku. Lalu saya akan memosisikan jempol saya di bagian sini, lalu mengetuknya dengan palu ini ya. Lalu kita perhatikan bagian tangannya akan terjadi fleksi atau tidak. Baik, terlihat tadi pada pasien ini normal karena terjadinya refleks secara alami pada pasien. Tadi saya juga melihat adanya kontraksi pada bicep maupun adanya gerakan fleksi pada pasien ini. Jadi untuk bicep refleks pada pasien ini normal. Jangan lupa untuk gerakan ini tuh kita juga melindungi bagian tendonnya. Jadi ditutupin oleh jempol kita. Nah, untuk biceps reflex ini jangan lupa kita lakukan ke sisi sebelahnya juga. Baik, Pak. Saya akan mengambil tangan bagian pasien ke bagian abdominal, lalu saya memposisikan tangan di bagian 1-2 jari dari daerah siku. Lalu ditutupin oleh jempol kita, lalu saya palukan. Baik, pada pasien ini tadi terjadi reflex ataupun flexion pada bagian tangan dan terjadi contraction pada bicepnya sehingga normal. Selanjutnya saya akan melakukan tricep reflex. Nah, kalau ini tuh agak sama posisinya kayak bicep reflex, cuman ini juga nanti saya akan letakkan tangan pasien ke bagian sini ya. Nah, bedanya kalau tadi kan kalau bicep di bagian sini pemeriksaannya, kalau tricep di bagian sini, jadi agak dinaikkan gitu. Oke, relax ya, Pak. Nah, untuk posisi tendon pada tricep ini tuh jaraknya 1-2 jari dari ulnar. Ini ulnar, lalu 2 jari, jadi di bagian sini. Tapi untuk pemeriksaan tricep ini tidak perlu dilindungi oleh tangan, jadi kita bisa langsung aja. Kalau untuk pengetukannya itu nggak boleh diketuk gini, tapi di swing gitu. Baik, saya ketuk. Baik, pada tangan pasien tadi terjadi ini ya, kontraksi pada tricep, maupun kalau misalnya bagian tangan pasien ini tadi terjadi ekstensi. Bedanya sama yang bicep, kalau bicep tadi dia terjadi fleksi, kalau misalnya pada tricep reflex ini dia terjadi ekstensi. Untuk pemeriksaan tricep reflex ini pada pasien normal, jangan lupa untuk melakukannya pada sisi sebelahnya juga. Baik, Pak. Posisikan 2 tangan, lalu baik, tadi adanya pergerakan ini ya, ekstensi pada pasien sehingga tricep refleksnya ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan brachioradialis reflex. Saya akan memerintah pasien untuk membuka tangannya. Baik, Pak. Ini pada keadaan supinasi. Lalu saya akan, jangan lupa ini mah di bagian pinggirnya aja, tidak perlu ke bagian perut. Lalu saya akan memegang bagian sini. Jadi kalau buat yang pemeriksaan ini kita tutupin juga pakai telunjuk. Baru saya pukul di bagian sini dengan palu refleks.
Baik, ini tadi pada pasien ini terjadi kontraksi pada bagian brachioradialis dan terjadi pergerakan fleksi pada bagian elbow pasien. Nah, jangan lupa untuk lakukan pada sisi sebelahnya juga. Baik, tutupin juga dengan telunjuk ya di bagian pergelangan tangan. Tadi bergerak, terjadi fleksi pada tangannya, lalu ada kontraksi pada brachioradialis, sehingga untuk brachioradialis reflex pada pasien ini normal. Selanjutnya, saya akan memeriksakan knee jerk reflex ataupun patellar reflex. Ini nanti hasil dari efeknya itu ekstensi. Saya akan memasukkan tangan saya ke bagian sini ya, seperti ini, lalu memberikan perintah pada pasien untuk rileks. Rileks, Pak. Baik, saya posisikan tangan saya. Untuk tendonnya ini adalah posisinya satu jari di bawah patella. Ini kan patella. Nah, berarti sebelah sini baru saya refleks. Lakukan pada sisi sebelahnya juga. Satu jari di bawah patella. Oke, kalau untuk pemeriksaan ini tuh kita melihat pergerakan pada jari-jari pada kakinya. Tadi pada pasien ini terjadinya ekstensi ya, sehingga untuk pemeriksaan knee jerk reflex ini pada pasien ini normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan Achilles tendon reflex atau ankle tendon reflex, di mana nanti hasilnya akan terjadinya kontraksi pada gastrocranius, dan plantar flexion. Lalu saya akan menimpakan bagian kaki kanan ke atas bagian kaki kiri. Lalu jangan lupa untuk mengekspos bagian plantarnya dan memperlihatkan terekspos juga bagian Achilles tendonnya. Lalu saya akan mengetuk dengan palmar reflex. Nanti hasilnya itu akan terjadi kontraksi pada gastrocranius dan plantar flexion. Oke, lakukan pada sisi sebelahnya juga. Ini ya Achilles tendonnya, lalu nah, itu tadi terjadi kontraksi pada bagian gastrocranius dan terjadi fleksi pada bagian plantar, sehingga untuk Achilles tendon reflex pada pasien ini normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan superficial reflex atau abdominal reflex. Hasilnya itu akan terjadi kontraksi pada bagian umbilikusnya ke arah stimulus. Nah, nanti saya akan memerintah pasien untuk membuka bagian perutnya. Maaf ya, Pak. Yeah. Nah, ini kan bagian umbilikus ya. Lalu saya akan menggoreskan base dari hammer, bagian ininya, dari lateral ke bagian medial. Lalu kita perhatikan tadi ada gerakan ya di bagian umbilikusnya, dia mengikuti stimulus. Dan sisi sebelahnya juga. Baik Pak, terima kasih. Untuk pemeriksaan superficial reflex atau abdominal reflexnya ini normal, karena tadi terjadinya pergerakan pada umbilikus ke arah stimulan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Babinski reflex dari daerah lateral plantar ke bagian base of toe. Nanti hasilnya itu akan terjadi fleksi di bagian jari-jari kaki. Ini untuk pemeriksaan ini menggunakan base dari palu refleksnya. Lalu lakukan pada kaki sebelahnya juga. Untuk tangan ini kita pegangnya ke bagian pergelangan kaki. Baik, untuk Babinski reflex pada pasien ini normal karena tadi terjadi pergerakan fleksi pada jari-jari kaki pasien. Nah, selanjutnya saya akan melakukan Caddox reflex. Nanti ini saya akan meletakkan base dari palu refleksnya di bagian dorsal. Kalau tadi kan Babinski di bagian plantar, kalau untuk Caddox reflex ini di bagian dorsal.
Nanti saya akan menariknya dari lateral ke medial seperti ini. Nanti ini tuh akan terjadi dari bawah ke atas, ini tuh akan terjadi refleks di bagian jari-jarinya. Lalu lakukan pada sisi sebelahnya juga. Baik, untuk Cadex reflex pada pasien ini negatif ya, normal. Nah, selanjutnya ini saya akan melakukan Oppenheim reflex. Ini menggunakan jari tengah dan jari telunjuk, nanti seperti ini. Saya lakukan dari bagian bawah patella ke bagian pergelangan kaki. Nanti ini hasilnya akan terjadi fleksi di bagian jari-jarinya. Terjadi fleksi ya tadi. Lalu lakukan pada sisi sebelahnya juga. Baik, untuk pemeriksaan Oppenheim reflex pada pasien ini normal karena terjadi fleksi pada jari pasien, sehingga untuk Oppenheim reflexnya ini negatif atau normal. Selanjutnya saya akan melakukan Gordon reflex, di mana saya akan memencet atau memberikan pressure pada bagian gastrocnemius, otot gastrocnemius di bagian bawah ya. Nanti ini hasilnya sama seperti Babinski, ada terjadinya fleksi pada jari-jari pasien. Lakukan pada sisi sebelahnya juga. Baik, untuk pemeriksaan Gordon refleksnya ini negatif ataupun normal, tadi terjadi refleks pada pasien atau terjadi fleksi pada jari-jari pasien. Nah, selanjutnya saya akan melakukan Scaver reflex, di mana saya akan memberikan pressure pada Achilles tendon. Ini ya tendonnya. Nah, ini dia terjadi fleksi ya. Ini dia normal, lalu pada bagian sebelahnya juga ya terjadi fleksi juga, sehingga pada pasien Scaver refleksnya ini dia normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan Rossalimo reflex. Ini nanti lakukannya ini di daerah plantar ya, bagian sini. Ini nanti saya akan mengetuk bagian hammer ke bagian anterior aspek dari plantar pedis. Ya, tadi terjadi kalau pathologic response-nya ini tuh terjadi kontraksi pada bagian kakinya. Kalau pada pasien tadi tidak terjadi kontraksi, sehingga pada pasien ini negatif ataupun normal. Lalu lakukan pada sisi sebelahnya juga, bagian anterior aspek dari plantar pedis. Baik, tidak terjadi kontraksi pada pasien sehingga pasien ini negatif atau normal. Untuk bagian yang tidak normal ini tuh dia kebalikannya dari Babinski, di mana pathological response ini akan terjadi kontraksi pada kakinya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan Mendel Bactero reflex. Kalau yang Rossolimo tadi di bagian ininya ya, plantarnya. Kalau yang Mendel Bactero ini tuh di bagian dorsalnya, bagian anterior aspek. Saya akan melakukan Mendel Bactero. Sebenarnya untuk Mendel Bactero itu sama ya seperti Rossolimo reflex, cuman kalau Rossolimo reflex dia di bagian plantar, anterior part of plantar. Kalau misalnya Mendel Bactero ini di bagian dorsal, anterior part dari dorsal. Ini sama, nanti kita ketuk di bagian sini. Dan di sebelahnya juga. Nah, ini hasilnya juga sama seperti Rossolimo reflex, dia berkebalikan dari Babinski reflex, di mana kalau pada kaki pasien terjadi kontraksi itu tandanya tidak normal, sehingga untuk Mendel Bactero pada pasien ini tandanya ini dia negatif, sehingga pada pasien Mendel Bactero-nya ini normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan Hoffmann-Tromner reflex pada bagian tangan. Baikkan. Jadi untuk Hoffmann-Tromner reflex ini nanti di bagian jari tengah aja ini. Kalau ke bagian atas itu dia Hoffmann, kalau ke bagian bawah ini Tromner. Nanti untuk
hasilnya ini akan terjadi kontraksi pada tangan pasien. Oke, tadi terjadi kontraksi ya, sehingga Hoffman refleks pada pasien ini normal. Tadi juga terjadi kontraksi pada Tromner refleks pada pasien sehingga normal. Lakukan pada sisi sebelahnya juga. Hoffman-nya ini ya normal. Tromnernya juga refleksnya ini normal. Jadi pada pasien Hoffman dan Tromner refleks ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan primitive reflex atau glabellar reflex, di mana saya akan meletakkan telunjuk saya di bagian di antara alis. Hasilnya ini kalau misalnya kurang dari 8 ini normal karena pasien ini pengedipannya. Kalau misalnya menuju 8 pengedipan pasien ini sudah terbiasa, sudah tidak mengedip secara berlebihan, ini normal. Kalau lebih dari 8 pasien tetap mengedip, ini tidak normal. Saya akan ketuknya juga dari bagian luar ya, dari outside, jangan dari pinggir. Baik, pada pasien glabellar refleksnya ini normal. Tadi pasien kurang dari 8 juga pasien ini sudah mulai terbiasa, sehingga glabellar reflex pada pasien ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan palmomental reflex. Ini nanti keadaan tangannya ini supinasi. Ini nanti saya akan tarik dari bagian proximal ke bagian distal di bagian bawah ini ya, jempol. Nanti untuk mengetahui apakah abnormal responnya itu terjadinya kontraksi pada mental muscle dan bagian ipsilateral pada dagu. Oke. Baik, sisi selanjutnya juga. Baik, pada pasien untuk palmomental refleksnya ini normal karena tadi saya menggunakan base dari palu refleks ke bagian proksimal ke bagian distal dari metakarpal ini tuh pasien tidak menunjukkan kontraksi pada bagian mental muscle maupun ipsilateral pada bagian dagu. Selanjutnya saya akan melakukan snout reflex pada pasien, di mana saya akan mengetuk tangan saya ke wajah pasien di antara bibir atas dan hidung di bagian sini ya. Nah, ini abnormalnya itu tuh terjadi mulutnya itu tuh akan maju gitu, abnormalnya. Kalau pada pasien tadi ketika dikutuk ini mulutnya itu nggak monyong sehingga normal. Selanjutnya saya akan melakukan grasp reflex, di mana saya akan memegang tangan pasien seperti ini ya di bagian supinasi, lalu menggunakan tangan saya seperti ini. Saya seperti ini. Kalau untuk respon abnormalnya biasanya pasien itu tuh ketika diberikan stimulus seperti ini tuh akan menggenggam tangan saya. Kalau pada pasien ini tidak terjadi. Oke, lakukan pada sisi sebelahnya juga. Baik, tidak terjadi genggaman pada tangan pasien, sehingga untuk grasp reflex pada pasien ini normal karena pasien tadi tangannya tidak seperti menggenggam tangan saya sehingga normal. Baik, jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan neck stiffness maupun nuchal rigidity. Saya akan letakkan tangan saya ke bagian dada ataupun sternum, lalu saya akan memfleksikan bagian kepala pasien. Baik Pak, dinaikkan ya Pak. Oke Pak. Kalau untuk pergerakan atau refleks yang tidak normal itu, pasien akan merasakan resisten ketika pergerakan pada kepalanya dan menunjukkan ekspresi yang kesakitan atau yang tidak normal pada pasien. Untuk nuchal rigidity-nya ini adalah normal atau negatif. Untuk pemeriksaan nuchal rigidity ini juga ada kaitannya dengan Brudzinski sign tipe 1, di mana saya akan memfleksikan kepala pasien ke kanan maupun ke kiri. Baik Pak, bisa Bapak fleksikan ke kanan dan ke kiri Pak. Baik, pada pasien untuk Brudzinski sign 1-nya ini normal.
Lalu pemeriksaan selanjutnya ini ada Brudzinski sign kembali. Dia itu punya 3 tipe, di mana tipe Brudzinski sign kali ini dia memeriksa movement pada kaki pasien. Untuk pemeriksaan Brudzinski sign tipe 2 ini juga bisa dilakukan bersamaan dengan Kernig sign, di mana saya akan mengelevasikan satu kaki, lalu saya akan memerhatikan kaki yang lainnya. Baik Pak, saya akan melakukan elevasi. Jangan lupa untuk memerhatikan kaki sebelahnya apakah terjadi fleksi atau tidak. Pada pasien Brudzinski sign tipe 2-nya ini normal, lalu lakukan kepada sisi berikutnya juga. Baik, tidak ada fleksi ya pada sisi sebelahnya untuk Brudzinski sign tipe 2 ini tuh untuk melihat apakah kaki kontralateralnya ini tuh fleksi atau tidak. Untuk pada pasien kali ini Brudzinski tipe 2-nya ini normal. Untuk memeriksa Brudzinski sign tipe 3 pada pasien ini, saya akan meletakkan pressure pada zigomatik pasien di bagian pipi, di bagian kanan dan kirinya. Lalu saya akan melihat apakah adanya gerakan fleksi dari tangan pasien apa tidak. Lalu saya akan lakukan ke sisi sebelahnya lagi. Baik, pada pasien ketika melakukan Brudzinski sign tipe 3 ini, tidak ada pergerakan fleksi pada kedua tangannya sehingga Brudzinski sign tipe 3 pada pasien ini normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski sign tipe 4 pada pasien. Lalu saya akan meminta pasien untuk membuka pakaian di bagian perutnya. Maaf ya Pak. Lalu saya akan memberikan tekanan pada bagian lower part di bawah abdomen, tepatnya pada suprapubikal area. Lalu saya pastikan apakah ketika saya menekan bagian suprapubikal area terjadinya fleksi pada lower part atau fleksi pada kaki atau tidak. Baik, ketika saya melakukan pemeriksaan ini, Brudzinski tipe 4 pada pasien ini normal karena tidak adanya pergerakan fleksi pada kaki pasien. Baik, selanjutnya saya akan memeriksakan Lassiqueux sign pada pasien, di mana saya akan mengelevasikan kedua kaki pasien sebesar 70 derajat dari kita untuk mengukurnya ini dari sisi dari dasarnya itu dari kasurnya ya. Baik Pak, maaf ya Pak. Oke, sisi sebelahnya lagi. Oke. Nah, untuk pemeriksaan ini kita ini harus memperhatikan ekspresi pasien, apakah ketika saya mengelevasikan kaki pasien ke atas sebesar 70 derajat, ini pasien merasakan kesakitan atau tidak. Itu merupakan kalau misalnya kesakitan, biasanya pasien ini merasakan kesakitan ketika ukurannya itu kurang dari 70 derajat. Nah, pada pasien ini Lassiqueux sign-nya itu adalah normal. Selanjutnya ini ada Kernig sign. Ini juga sama, saya akan mengelevasikan kakinya, cuman bedanya ini derajatnya, dia itu diukurnya itu bukan dari kasur tapi dari sisi bagian paha ke bagian betisnya. Baik, ini jangan lupa untuk periksa kanan kirinya. Dinaikkan, lalu diturunkan, difleksikan sebesar 90 derajat ya. Lalu saya lakukan juga ke sisi berikutnya. Ini ya ukurannya. Baik, untuk keadaan yang tidak normal, biasanya pasien akan merasakan kesakitan pada posisi tersebut kurang dari 130 derajat. Kalau misalnya pada pasien tadi Kernig sign-nya ini dia normal karena pasien tidak memiliki ekspresi kesakitan ketika saya lakukan Kernig sign ini pada pasien. Nah, untuk Kernig sign ini tuh dia bisa dilakukan berbarengan dengan pemeriksaan Brudzinski sign tipe 2, dimana kan tadi di elevasi. Nah, nanti tuh kita juga memeriksa atau memerhatikan kaki sebelahnya apakah dia terjadi fleksi atau tidak. Nah, itu tuh mengindikasikan Brudzinski tipe 2. Kalau pada pasien ini normal karena tadi ketika dielevasikan ke atas pada kaki sebelahnya atau yang kontralateralnya itu tidak terjadi fleksi
maupun di bagian kanan dan kirinya ini tidak terjadi fleksi, sehingga pada pasien ini normal. Baik Pak, setelah prosedur examination tadi maupun physiological reflex maupun pathological reflex pada Bapak ini normal ya, secara keseluruhannya Bapak dapat merespons secara normal. Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik, setelah pemeriksaan saya menyimpulkan bahwa pathological reflex maupun physiological reflex pada pasien ini seluruhnya ini dalam keadaan normal, sehingga saya menyimpulkan pasien memiliki neurological examination-nya ini normal. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.